Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat fastanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan, kita dapat menjalankan kegiatan kita, aktivitas hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, dalam hidup kita tentunya menginginkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kesemuanya ini tentunya didasari oleh ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan satu di antara yang lain mendapatkan kesulitan. Tidak ada di antara kita yang menginginkan kehidupan yang susah. Tidak ada di antara kita yang menginginkan mendapatkan bencana, musibah dan sebagainya. Tentunya kita selalu mengharapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah mengisahkan ada 3 orang yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Lalu hujan deras. Maka ketiga orang tadi teduh di sebuah gua. Lalu tiba-tiba gua itu pun runtuh, dan orang yang tadi tidak bisa keluar karena ada runtuhan dari yang sudah tadi. Tentunya ketiga orang tadi tidak bisa keluar karena ketutup oleh runtuhan batu yang bencana yang sudah tadi. Lalu ketiga orang tadi bermusyawarah, bagaimana caranya kita bisa keluar dari tempat ini. Lalu salah satu mereka berkata, kita percaya dengan Allah, kita sama-sama berdoa dengan Allah, kita sebutkan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku ini bisa menjadi wasilah sehingga pintu yang tertutup oleh longsoran ini terbuka sehingga kita bisa keluar. Baiklah kalau begitu saudaraku. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang dari mereka mulai mengangkat kedua belah tangan. Ya Allah, saya ini adalah salah satu pemimpin dalam sebuah perusahaan pertanian. Saya mempunyai banyak karyawan. Salah satu karyawan saya, ketika saya ingin memberikan honornya, ternyata ia sudah tidak ada karena ia pulang kampung. Lalu honor ini saya simpan, dan ternyata beberapa lama tidak diambil. Akhirnya terpikir oleh saya, agar honor yang saya simpan ini saya putar kembali untuk menjadi modal dalam kehidupan saya. Ternyata ya Allah, alhamdulillah, honor dari pegawai saya ini bisa berkembang biak dan saya belikan beberapa ekor kambing yang bisa saya jalankan seperti ini. Lalu beberapa saat kemudian pegawai saya yang dulu pamit izin pulang menemukan saya untuk menanyakan honornya, menanyakan gajinya, dan saya bilang, saudaraku, itu yang kamu lihat, kambing-kambing yang kamu saksikan itu adalah honor-honor kamu semua.
Terima kasih wahai Tuhan yang telah membantu dalam menjalankan honor saya. Ya Allah, demikian orang tadi. Apabila apa yang saya lakukan ini ikhlas, membuat orang yang menjadi bahagia, maka saya mohon munajat kepadamu ya Allah, agar batu-batu serpihan yang menutup pintu gua ini, agar engkau geser ya Allah. Dengan kudratullah, dengan seizin Allah, maka batu itu bergeser sedikit demi sedikit. Subhanallah. Lalu yang kedua pun mengangkat kedua belah tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya mempunyai orang tua. Setiap malam orang tua saya berikan susu. Saya beri minum susu agar ia sehat. Tetapi suatu malam ketika saya pulang agak telat, saya membawa susu, ternyata kedua orang tua saya sudah tidur. Saya tunggu sampai orang tua saya bangun. Tetapi anak istri saya minta agar susu yang rencana saya berikan kepada kedua orang tua saya itu diminta oleh mereka. Tapi saya katakan, mohon maaf anakku, mohon maaf istriku, ini adalah saya niatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya. Walaupun bagaimana tetap saya akan berikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi ketika paginya sang orang tua bangun, lalu susu itu diminumkan kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, sekiranya apa yang saya lakukan ini ikhlas semata-mata mencari keridhaan-Mu, maka saya mengharap ya Allah, saya bermunajat kepadamu ya Allah, geserlah pintu yang telah menutup gerbang gua ini ya Allah. Dengan seizin Allah saudaraku, pintu itu bergeser demi sedikit. Maka yang ketiga, ya Allah, saya punya seorang kekasih, anak paman saya. Kekasih saya ini begitu cantik luar biasa. Saya jadikan ia kekasih saya. Lalu saya berusaha untuk mengajaknya melakukan hubungan yang tidak sepatutnya. Tetapi ia tidak pernah mau. Suatu ketika gadis pujaan saya ini ada keperluan mendesak. Ia minta kepada saya untuk dicarikan uang sebanyak 100 dirham. Maka saya berusaha untuk mencari uang itu 100 dirham. Lalu saya berikan kepada gadis pujaan saya. Lalu sang gadis pun mengatakan, saudaraku, mungkin saya tidak bisa mengembalikan uang yang 100 dirham. Tapi insya Allah yakinlah suatu saat uang 100 dirham ini saya akan kembalikan. Oh gampang gadis pujaanku, engkau bisa tidak usah mengembalikan uang yang saya pinjam ini untuk bisa melunasi semuanya. Ketika itu dilakukan, ada ungkapan dari gadis tadi, wahai saudaraku, cincin yang engkau sematkan itu belum halal karena itu masih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lompat ini sang pemuda sehingga dia mengatakan, ya Allah, apabila yang hamba lakukan ini semata-mata karena mencari ridha-Mu, maka geserlah ya Allah. Maka dengan izin Allah pintu itu tergeser, sehingga dengan ketiga doa tadi orang-orang yang ada di dalam gua itu bisa keluar. Inti dari semua ini hadirin saudara-saudaraku semua, apapun yang kita lakukan, kesulitan yang kita lakukan, apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita angkat kedua belah tangan kita, jadikan amal ibadah kita, jadikan nilai-nilai ibadah kita itu sebagai wasilah untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sodako yang kita berikan untuk bisa menggapai hajat-hajat kita? Pernahkah kita membaca Al-Quran? Al-Quran itu sebagai wasilah sehingga dapat memenuhi hajat-hajat kita. Yakinlah saudaraku semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doa-doa kita dengan wasilah-wasilah yang bisa kita lakukan, nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.